Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Rizky Agus Arianto, asisten dosen dari mata kuliah Elektronika Industri Praktik. Nah, ini adalah seri video pertama dari pengolahan penjelasan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan 6 terkait dengan program filling tank. Nah, adapun untuk software yang akan kita pakai itu ada dua, yaitu yang pertama untuk software dari pemrograman diagram itu sendiri, EcoStructor, dan yang kedua adalah software simulasi yaitu Factory.io. Untuk langkah awal bisa dibuka untuk Factory.io-nya. Nah, karena kita mau bikin filling tank, itu nanti ada di scan 3, itu kalian bisa masuk di bagian home, terus scan, pilih yang nomor 3. Nah, bagi yang belum menambahkan komponen-komponen seperti panel, push button, indikator, dan display, itu bisa masuk di bagian operator. Nah, hal-hal yang perlu kalian masukin itu yang pertama, tombol emergency, tombol stop, dan yang kedua ada tombol untuk filling, tombol discharge, dan yang displaynya kalian cukup pakai dua. Yang pertama display untuk timer fill, dan yang kedua adalah display untuk timer discharge, dan yang terakhir adalah lampu indikator yang berfungsi untuk menandakan sistem sedang berjalan atau tidak. Untuk komponen-komponennya bisa masuk di bagian ini, palet window, terus masuk di bagian operator. Untuk komponen-komponennya saya rasa ada di situ semua. Nah, kalau sudah bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa komponen input dan komponen output. Yang pertama di bagian komponen input jelas kita bisa analisis di bagian panel. Itu ada tombol start, tombol stop, emergency, tombol fill, dan tombol untuk discharge. Jadi total keseluruhan untuk input itu ada 5. Dari kelima input itu bisa dialokasikan untuk memorinya mau diletakkan di angka berapa. Nah, di sini saya kasih dia di range 0 untuk di memory bit ya. Di memory bit misal di sini untuk M0 push button start sampai di M4 itu tombol emergency. Nah, outputnya di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk valve dari discharge itu sendiri, dan yang kedua ada valve untuk mengisi daripada filling tank. Nah, yang terakhir ini ada tambahan juga. Yang pertama ada display. Display ini fungsinya nanti untuk menampilkan timer yang di presetkan. Yang ketiga, yang keempat itu ada lampu indikator. Jadi total semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 output. Nah, demikian pula untuk outputnya bisa dialokasikan untuk memorinya, itu ada di memory bit. Nah, langsung di bagian program. Nah, di bagian program ini yang pertama di rung 1. Rung 1 ini fungsinya adalah untuk sebagai power. Selain sebagai power juga dia nanti sebagai indikator. Nah, indikator untuk mengindikasikan apakah sistem sedang bekerja atau tidak. Tombol emergency, tombol stop ini fungsinya adalah untuk mematikan sistem. Tombol start ini ada pengunci supaya nanti ketika tombol start itu hanya sekali tekan kemudian dirilis lagi, outputnya akan terus menyala. Nah, di bagian rung 1 ini adalah program untuk mengisi tangki. Jadi ketika tombol fill itu ditekan, maka secara otomatis tangki akan terisi. Terisinya itu selama 5 detik. Nah, tergantung preset kalian berapa ya. Kalau misalkan preset kalian 8, berarti ya dia ngisinya selama 8 detik. Nah, selain ngisi juga dia ada tombol, ada indikator daripada filling itu. Jadi ketika ngisi nanti dia ada indikator bahwa oh ini lagi ngisi. Nah, yang rung 2 itu kurang lebih sama ya.
Dia sistem kerjanya sama dengan row 1, hanya saja di bagian di start ini dia pakai normally close sebab untuk tombol yang kita pakai di factory IO-nya itu menggunakan push button stop. Nah, push button stop itu di factory IO kan di wiringnya dia pakai NC. Jadi untuk programnya kita pakai NC juga gitu. Selanjutnya ini ada kontak bantu. Nah, kontak bantu ini adalah sebagai syarat ya. Jadi ketika tombol filling sedang ditekan, fill sedang bekerja, maka si dessert itu tidak bisa dioperasikan. Jadi dia harus menunggu tangki diisi selama 5 detik itu mati, kemudian bisa tuh diisi, dibuang. Sebaliknya juga, ini ada fill false sebagai syarat untuk bisa mengoperasikan daripada discharge valve. Nah, yang terakhir, nah untuk timer ini kan dia pakai TP ya. TP itu timer push. Jadi ketika dia mendapatkan input, dia akan langsung mengeluarkan output selama 5 detik. Nah, ini ada room 1 dan room 4. Dia adalah operation block untuk mengkonversi alamat dari timer. Nah, kalau di factory itu kan dia sintaksnya hanya mendukung memory word ya. Jadi mau nggak mau kalau kita mau mengedisplay timer itu kita perlu pakai memory word buat ngekoneksikan antara factory dan Schneider. Nah, untuk cara konversinya itu ada di rumus persen MWO titik 2 sama dengan persen TMO titik V. Nah, ini untuk yang timer. Nah, kalau misalnya kalian punya counter nih dan mau di koneksiin, nah tinggal diubah aja. Kalau di sini TMO berarti untuk counter itu C0 titik V. Ini untuk program dan di factory IO bisa masuk di bagian file driver. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke bagian TCP/IP bus kepunyaan dari EcoStructure. Nah, langsung di bagian konfigurasi untuk meletakkan kiranya berapa input dan berapa output sih yang digunakan. Nah, kalau yang kita pakai di sini di bagian memory bit itu kan untuk output dia ada 5. Nah, 5-nya dimulai dari 0. Nah, untuk outputnya dimulai dari 10 dan dia ada 5 juga. Jadi untuk settingannya untuk digital input offsetnya 0, countnya 5. Nah, digital output untuk offsetnya 10, countnya 5. Nah, yang terakhir karena kita mau ngedisplay si timer fill dan timer discharge itu maka perlu di register output. Nah, register output ini fungsi khusus untuk mendisplay apapun yang nilai-nilai yang berbentuk analog. Nah, kalau digital itu ada di bagian atas, untuk yang di bawah itu adalah nilai untuk analog baik itu input ataupun output. Karena kita pakai 2 timer dan di memory word itu dimulai dari MWO, maka untuk offsetnya kita isi 0 dan jumlahnya kita pakai. Nah, untuk selanjutnya bisa di drag untuk input outputnya. Nah, di sebelah kiri adalah input. Nah, di sebelah kanan port ini adalah output.
dari program sudah, selanjutnya bisa di run mode. Nah, caranya bisa masuk di bagian EcoStructor. Kita running dulu untuk programnya. Karena untuk mensimulasikan itu syaratnya harus di running dari ladder diagram dulu. Nah, tanda dia terkoneksi itu ada tanda centang berwarna hijau di samping driver Modbus TCP IP kliennya. Selanjutnya silahkan di switch untuk tanda ini ke run mode. Switch. Nah, setelah itu bisa dimulai. Yang pertama bisa diklik tombol start untuk menyalakan sistem. Nah, karena untuk mengisi air dan membuang air dalam tangkinya itu menggunakan tombol, bisa diklik untuk kedua tombol yang ada di bawah display timer itu. Misal di sini saya pengen ngisi si tangki ini air dalam waktu 5 detik. Diklik sekali, jadi secara otomatis dia bakal ngisinya. Di bagian display juga dia akan tertampil untuk timernya. Timer di situ ada 5, jadi ketika dalam hitungan 5 detik secara otomatis dia bakal langsung reset. Nah, valve daripada sistem pengisian itu juga akan tertutup. Nah, imbasnya di sini dia akan berhenti. Sebaliknya juga kita mau ngisi lagi nih. Selama detik itu dia bakal ngisi. Setelah 5 detik dia mati. Discharge pun demikian. Dia bakal mengkosongkan air dalam tangki selama waktu 5 detik. Nah, untuk mematikan sistem juga kita bisa pakai kedua tombol, baik itu tombol stop maupun tombol emergency. Misal kita pakai tombol stop. Pakai tombol stop, maka output secara otomatis akan berhenti. Demikian pula ketika ditekan tombol emergency. Saya kira itu untuk materi dari filling tank. Selanjutnya ada video lagi terkait dengan scan part. Silahkan ditonton untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.